Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Hoirulaili dengan NIM 2230 2021 2067 dari Rombel B angkatan 2022. Di sini saya akan memenuhi tugas ujian tengah semester dari mata kuliah Teori dan Praktek Pembelajaran Terpadu yang diampu oleh Bapak Wahyu Nugroho. Di sini ada 4 pertanyaan yang diberikan dan saya akan membacakan. Yang pertama, apa yang kalian tahu terkait pembelajaran terpadu? Jelaskan. Kedua, jelaskan satu landasan psikologi menurut kalian yang paling cocok dengan pembelajaran terpadu. Jelaskan kenapa. Yang kedua, pilih satu model pembelajaran terpadu dan jelaskan materi apa yang kalian padukan. Dan yang keempat, bagaimana tanggapan kalian terhadap kurikulum merdeka? Apa hambatan dalam implementasi kurikulum merdeka dan bagaimana cara kalian calon seorang guru agar dapat mengimplementasikan kurikulum merdeka di sekolah? Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan pertama, yaitu apa yang kalian tahu terkait pembelajaran terpadu? Jelaskan. Jawaban saya, pembelajaran terpadu adalah suatu pendekatan dalam pendidikan yang menggabungkan berbagai disiplin ilmu atau materi ke dalam suatu tema atau proyek. Tujuan dari pembelajaran terpadu adalah memberikan pengalaman belajar yang lebih holistik dan relevan bagi siswa. Dengan cara ini, siswa dapat melihat hubungan antara berbagai mata pelajaran dan bagaimana mereka saling berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari. Dalam pembelajaran terpadu, siswa tidak hanya belajar satu mata pelajaran secara terpisah, tetapi mereka juga diajak untuk berpikir kritis, berkolaborasi, dan memecahkan masalah. Misalnya, jika tema yang diambil adalah lingkungan, siswa bisa belajar tentang pengetahuan seperti ekosistem dan matematika tentang polusi, dan seni membuat poster tentang pelestarian lingkungan dalam satu proyek yang sama. Pendekatan ini dapat membuat proses belajar menjadi lebih menarik dan menyenangkan, serta membantu siswa untuk lebih memahami konsep-konsep yang diajarkan. Jelaskan satu landasan psikologi menurut kalian yang paling cocok dengan pembelajaran terpadu. Jelaskan kenapa. Landasan yang saya pilih mengenai landasan psikologi teori perkembangan kognitif Piaget, karena menurut saya teori Piaget mempelajari bagaimana anak-anak berpikir dan belajar. Piaget berpendapat bahwa anak-anak membangun pemahaman mereka tentang dunia melalui interaksi aktif dengan lingkungan mereka, dan juga anak-anak tidak hanya menyerap informasi, tetapi mereka juga aktif membangun pengetahuan mereka sendiri. Teori Piaget membantu kita memahami bahwa anak-anak berpikir dengan cara yang aktif. Cara berpikir mereka berkembang seiring bertambahnya usia dan pengalaman. Teorinya sangat berpengaruh dalam pendidikan karena memberikan wawasan tentang bagaimana cara terbaik untuk mengajar anak-anak sesuai dengan tahapan perkembangan mereka. Kesesuaian antara landasan psikologi teori perkembangan kognitif Piaget dengan pembelajaran terpadu ialah menekankan pentingnya pengalaman langsung sesuai dengan tahap perkembangan serta pengalaman anak, dan dapat mendorong interaksi sosial serta mengajak berpikir kritis. Pembelajaran terpadu dapat membantu anak-anak belajar dengan cara yang lebih efektif dan menyenangkan. Piaget percaya bahwa anak-anak belajar dengan cara yang aktif akan membangun pengetahuan mereka sendiri melalui pengalaman. Pilih satu model pembelajaran terpadu dan jelaskan materi apa yang kalian padukan. Di sini saya akan memberikan contoh dari model sarang atau Webet model dengan tema makanan sehat kelas 5. Mata pelajaran yang diambil adalah IPA, Bahasa Indonesia, dan IPS. Untuk pembelajaran IPA, peserta didik mampu mengidentifikasi komponen gizi yang di dalamnya terdapat karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral, dan fungsinya bagi tubuh. Dan untuk pembelajaran Bahasa Indonesia, peserta didik mampu menggambarkan cerita pendek tentang makanan favorit mereka dan bagaimana makanan tersebut memberikan manfaat bagi kesehatan.
Yang ketiga, pembelajaran IPS. Peserta didik dapat menjelaskan mengenai tradisi makanan sehat di berbagai daerah Indonesia, terutama di daerahnya mereka sendiri. Untuk tujuan pembelajaran IPA-nya, peserta didik akan mempelajari komponen gizi yang penting dalam makanan, yaitu karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Peserta didik akan memahami fungsi masing-masing komponen gizi bagi tubuh, seperti bagaimana karbohidrat memberikan energi, protein untuk pertumbuhan dan perbaikan sel, serta vitamin dan mineral yang mendukung berbagai fungsi tubuh. Dengan pemahaman ini, siswa diharapkan dapat memilih makanan yang sehat dan seimbang. Sedangkan untuk pembelajaran bahasa Indonesia, peserta didik akan diajak untuk berkreasi dengan menulis cerita pendek tentang makanan favorit mereka. Dalam cerita tersebut, peserta didik akan menggambarkan rasa, bahan-bahan, dan cara pembuatan makanan tersebut, serta menjelaskan manfaat kesehatan yang diperoleh dari makanan favorit mereka. Dan untuk pembelajaran IPS-nya, peserta didik akan belajar mengenai tradisi makanan sehat dari berbagai daerah di Indonesia. Mereka akan mengeksplorasi keragaman budaya dan jenis makanan yang dikonsumsi di daerah-daerah tersebut. Dengan mempelajari tradisi makanan, peserta didik mampu memahami nilai-nilai budaya yang terkandung di dalamnya, serta pentingnya menjaga kesehatan melalui pola makan yang baik. Untuk keterhubungan desain dengan model sarang atau keterhubungan pembelajaran terpadu dengan model sarang yang barusan saya jelaskan, yaitu memungkinkan untuk siswa melihat hubungan dan keterkaitan antara berbagai disiplin ilmu untuk menciptakan pemahaman yang lebih holistik tentang topik yang sedang dipelajari. Pembelajaran terpadu ini memungkinkan siswa untuk memahami bahwa makanan sehat bukan hanya penting untuk kesehatan fisik, tetapi juga memiliki nilai-nilai budaya yang perlu dihargai, serta mendorong siswa untuk berpikir kritis tentang pilihan makanan mereka dan bagaimana makanan dapat memenuhi gaya hidup sehat yang terintegrasi dengan budaya mereka. Pertanyaan selanjutnya yang keempat, bagaimana tanggapan kalian terhadap kurikulum merdeka? Apa hambatan dalam implementasi kurikulum merdeka dan bagaimana cara kalian sebagai calon seorang guru agar dapat mengimplementasikan kurikulum merdeka di sekolah? Jawaban saya, kurikulum merdeka merupakan langkah penting dalam pembangunan pendidikan di Indonesia yang bertujuan untuk memberikan kebebasan kepada sekolah dalam menentukan cara pembelajaran yang lebih sesuai dengan kebutuhan siswa dan pengalaman siswa. Untuk tanggapan tentang kurikulum merdeka memberikan kesempatan bagi siswa untuk belajar dengan cara yang lebih fleksibel dan kreatif, dengan pendekatan yang lebih berorientasi pada siswa. Diharapkan siswa dapat lebih aktif dalam proses belajar mengajar dan mendapatkan pengalaman yang lebih relevan dalam kehidupan sehari-hari mereka atau peserta didik. Yang kedua, hambatan dalam implementasi kurikulum merdeka. Untuk hambatan dalam mengimplementasikan kurikulum merdeka itu saya ada 4. Yang pertama, banyak guru yang belum sepenuhnya memahami konsep kurikulum merdeka. Jadi banyak guru yang belum paham bagaimana cara mengoperasikan atau melaksanakan kurikulum merdeka dalam pembelajaran di kelas. Yang kedua, beberapa sekolah mungkin tidak memiliki fasilitas yang memadai untuk mendukung pembelajaran yang lebih interaktif dan kreatif. Biasanya di setiap sekolah belum tentu di sekolah itu ada fasilitas yang memadai seperti proyektor, internet yang cukup, atau gimana sekolah memfasilitasi
guru untuk pembelajaran di kelas. Yang ketiga ada perubahan dari model mengajar tradisional ke pendekatan yang lebih fleksibel, memerlukan perubahan mindset baik dari guru maupun dari orang tua. Keempat, tidak semua sekolah memiliki kesiapan untuk melaksanakan kurikulum ini, terutama yang berada di daerah terpencil. Dan untuk cara mengimplementasikan kurikulum merdeka untuk calon seorang guru, yang pertama, mengikuti pelatihan dan workshop terkait kurikulum merdeka agar memahami dengan baik konsep dan aplikasinya ke dalam kelas. Yang kedua, bekerja sama dengan rekan guru untuk berbagi pengalaman, strategi, dan metode pembelajaran yang efektif. Selanjutnya yang ketiga, menciptakan metode pembelajaran yang menarik, seperti pembelajaran berbasis proyek yang melibatkan siswa secara aktif. Dan yang keempat, menggunakan teknologi untuk mendukung pembelajaran seperti platform pembelajaran online, aplikasi edukasi, dan sumber daya digital lainnya. Yang kelima, melibatkan orang tua dalam proses pendidikan agar mereka memahami pentingnya kurikulum ini dan mendukung anak-anak mereka dalam belajar. Jadi dengan pendekatan yang tepat diharapkan kurikulum merdeka dapat diimplementasikan secara efektif dan dapat memberikan dampak positif bagi pendidikan di Indonesia. Baik, cukup sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.